Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dengan NIM 20123047. Saya dari S1 Informatika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk bagaimana cara kita memakai suatu aplikasi dari awal sampai akhir. Tugas ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Baik, kita langsung cari. Oh iya, saya akan menggunakan aplikasi Exam, yaitu sebuah aplikasi kontrol panel untuk menjalankan salah satu bahasa pemrograman, yaitu MySQL. Kita cari dulu. Oke, sekarang kita telah masuk di tampilan awal aplikasi Exam. Yang pertama yaitu kita aktifkan dulu MySQL-nya, ini nih, yang ini, start. Oke, setelah itu kita tinggal masuk ke shell. Untuk bagian-bagian ini mungkin tidak terlalu penting, kalian bisa mencari atau mengeksplornya sendiri gitu. Cuman yang umumnya itu kita masuk ke shell atau CMD ya. Nah, ini adalah tampilan CMD-nya. Hal pertama yaitu kita masuk dulu ke ini nih, ke bagian penyimpanan C ini, Exam. Kita tinggal mengetik MySQL strip U root strip P. Maksudnya strip U dan strip P ini apa? Untuk strip U ini maksudnya yaitu user. Jadi kayak secara globalnya gitu. Nah, ini password. Jika ada password, mungkin nanti akan diarahkan untuk memasukkan passwordnya. Tapi kalau tidak ada, ya kita berarti tinggal enter 2 kali. Nah, setelah itu kita coba membuat database, create database aku misalkan. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Yaitu kita tinggal menambahkan titik koma. Itu memang sudah sintaks dari MySQL-nya. Enter, query oke. Setelah itu kita coba buat tabel. Create table buku. Nah, oh salah, langsung enter, buka kurung, misalkan apa ya, ID buku itu adalah atributnya, ID buku dengan tipe datanya integer, yang lengthnya 10, not null. Sebenarnya tidak pakai not null juga bisa, cuman saya lebih enaknya pakai not null. ID buku, nama buku. Oh ya, untuk variabelnya jangan pakai spasi. Nama buku char 50, not null. Contoh saja segitu ya. Langsung ke primary key. Primary key itu apa? Yaitu kunci primer yang harus ada di dalam setiap tabel. Primary key-nya yang mana? Yaitu yang ID buku. Nah, setelah itu kita tutup kurung yang utamanya. Kan tadi di sini ada kurung pertama. Nah, berarti harus ditutup kurung terakhir. Baru titik koma. Ada masalah nih, apa? No database selected. Oh iya, database-nya belum diaktifkan. Maaf, database-nya ini harus diaktifkan dulu.
use aku titik koma. Nah, baru database-nya terpakai. Lalu kita masukkan yang tadi. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Terus kita coba buat tabel baru. Tabel transaksi. ID TRN SKS integer 10 not null. Di sini kita tambahkan ID buku untuk foreign key. Tanggal bayar, tipe datanya varchar 20, jumlah bayar, varchar, kembalian. Varchar 20. Setelah itu kita bikin primary key-nya. Primary key-nya yang ID transaksi. Nah, sekarang kita di sini ada foreign key. Apa gunanya foreign key? Yaitu untuk menghubungkan antara tabel transaksi dan tabel buku. Jadi supaya berelasi antara kedua tabel tersebut. Foreign key-nya yaitu yang ID buku. Cuman sintaksnya tidak langsung ditutup di sini, harus ada ini reference from. Dari mana? Berarti dari tabel buku tadi. Berarti langsung saja namanya from buku. Terus bukunya juga yang mana gitu, yang dijadikan foreign key dari tabel transaksi ini, yaitu tabel buku bagian ID bukunya. Berarti kita tinggal masukin lagi seperti ini, ID buku. Oke, tinggal tutup, titik koma, error. Oke, lanjut ya teman-teman. Mungkin kenapa bisa error itu yaitu di situ from. Coba kita jangan pakai from. Nah, jangan pakai from. Nah, benar. Berarti tidak pakai from ya teman-teman. Nah, setelah itu kita keluar dari sini. Bagaimana untuk melihat bagaimana tabel itu terhubung atau tidaknya? Kita buka lagi examnya. Lalu kita masuk ke admin. Jadi ini ya teman-teman. Jadi untuk melihat apakah yang tadi itu berelasi atau tidak, kita bisa lihat di sini. Pertama, kita cari dulu tadi database-nya di mana. Di sini. Cari, nah ini database aku.
Nah, sudah ada tabel buku sama tabel transaksi. Dimana kita lihat mau cari relasinya di mana itu, coba kita cari di desainer, bagian desainer ini. Nanti dia akan otomatis membuat relasinya. Nah, seperti ini. Nah, tabel buku yaitu primary key-nya ID buku itu dibuat foreign key di tabel transaksi yaitu ID buku nih. Oke, mungkin segitu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklum karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.